Halo, tak terasa sudah hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Selamat datang di Bacaan Harian, bacaan untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah ini untuk lihat rangkuman hari ini. Oke. Temanya sebenarnya adalah merealisasikan sesuatu, memastikan apa yang kita ingin buat hari ini itu bisa kejadian, bisa nyata. Tapi memang mungkin ada omongan yang agak nyelekit dan kita harus berbesar hati dan cukup arif untuk mengatakan whatever, biarin aja, so what gitu loh. Kayaknya itu yang keluar. Anyway, kita lihat dari dua deck. Pertama adalah Enchanted Map, Strength, ya. Ini bukan situasi yang mudah. Kita lihat penggambarannya adalah perempuan ini masih harus akrobat, ya. Kakinya cuma satu yang ya menahan badannya dia. Tangannya yang satu harus menopang dunia, tanggung jawab ini ya, tanggung jawab karena ada kehidupan di situ yang kita ingin selamatkan. Yang satunya kita masih harus sibuk memikirkan masa depan, memastikan benih yang ke depan itu masih terus berjalan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi memang banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang lebih penting untuk kita fokuskan perhatiannya pada hari ini, dan itu membutuhkan kekuatan dari kita. Karena kita ingin ya pada saat ini juga kita berada di Golden Palace. Siapa yang tidak ingin berada di Golden Palace, di rumah yang mewah, di tempat kita nggak ada kekurangan. Tapi ya itu, kalau rumahnya mewah dan tidak ada kekurangan, kita kan juga berarti kan harus memastikan tidak terbengkalai kan rumahnya. Tempat yang bagus itu membutuhkan kita untuk selalu memelihara, nggak boleh lengah. Banyak hal bisa terjadi selain yang sehari-hari, misalnya membuat rumah menjadi tidak sehat karena kebersihan, hygiene, dan lain sebagainya. Ini juga orang lain juga kepingin kan, sehingga pasti menginginkan apa yang kita sudah punya. Jadi kalau kita lengah, orang lain bisa tiba-tiba mungkin punya alasan untuk mengambil alih apa yang sedang kita pegang pada saat ini. Ya, ambil ini sebagai kiasan tentunya. Dan kedepannya adalah Spark. Kalau di sini Spark ini kan ini gambarnya adalah dia sedang bermain biola. Bermain biola itu kan penuh penghayatan ya. Tapi dia jelas fokus, dia nggak peduli dunia gimana. Yang penting dia fokus pada kreasinya dia. You are a clear channel for divine creativity. Jadi kayaknya ini semua adalah tentang kreativitas anyway. Jadi tempat Golden Palace ini adalah seperti kita diberi tanggung jawab ya, diberi tanggung jawab untuk mengkreasikan sesuatu yang dahsyat, yang bagus, yang kita banggakan, masterpiece nanti jadinya. Tetapi nggak ada yang mudah untuk menjadikan produk yang begitu baik. Ya, jadi memang ya itulah harganya dari produk yang terbaik adalah waktu kita, perhatian kita, tenaga kita, sumber daya kita. 3 kartu dari Mystical Wisdom. Pertama adalah Go with the Flow. Ini memang saatnya, so just do it. Ya, dan kalau kita lihat warnanya begitu terang, di sini juga ikannya pun dikasih sayap seperti kupu-kupu. Ini kan menunjukkan melahirkan sesuatu yang baru. Ya, berubah, enlightenment, pursue spiritual growth. Ya, yang namanya kreasi yang datang dari hati, dari jiwa, dari ide yang cemerlang, ini adalah enlightenment. Ya, apapun bentuknya. Originality, blaze your own trail. Ya, dan munculkan semua yang khas tentang dirimu. Jadi kayaknya sih dari 6 kartu ini memang arahnya adalah kamu dikasih tanggung jawab untuk berkreasi. Kamu punya kesempatan terbuka untuk berkreasi semaksimal mungkin, menunjukkan siapa dirimu, dan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya pikir adalah gambar legasinya ya, itu adalah suratnya. Apakah mudah? Tidak, karena orang akan mengkritik gambar cambuk. Dan kemudian untuk bisa jadi masterpiece, itu kan kalau kita bikin baju, ini buat teman-teman yang senang bikin baju ya, berapa kali kita ganti model untuk lengannya, untuk memastikan ini adalah yang paling baik. Berapa kali kita harus mengulang jahitan itu, atau bahkan membuat berkali-kali baju untuk dapat satu yang bagus sebagai masterpiece.
ada baju-baju yang dibuang, yang kemudian kita sebut sebagai apa istilahnya, quality keduanya KW, atau ada hal lain, percobaan. Yaitulah gambar sabit ini adalah trialnya kita. Hari ini bulan bertemu dengan Jupiter, kita merasa besar, kita merasa mampu, dan dia ada di Capricorn, tempatnya kita berkreasi. Bulan itu sebenarnya nggak terlalu nyaman ada di Capricorn, jadi karena ada tekanan di situ. Tetapi karena dia punya Jupiter di sini, kayak seperti dia dapat energi begitu besar secara spiritual ya, atau dari manapun tiba-tiba punya energi besar, punya motivasi yang besar, punya alasan besar untuk memastikan ini lo gue, ya artinya barangkali ada selentingan, emang dia bisa. Hanya kata itu kemudian kayak kita seperti terpacu untuk membuat semua yang terbaik, mengoptimalkan kapasitas kita untuk mengerjakan apa yang harus kita lakukan hari ini. Kalau kita lihat Merkurius yang oposisi dengan Mars, dan ini sudah ada dari kemarin, barangkali memang itulah cambuknya. Kadang-kadang ada omongan orang yang mungkin seperti meremehkan kita atau tidak percaya kita punya kemampuan itu. Paling tidak kalau kita lihat sisi positifnya adalah, iya kita terpacu. Iya memang tidak mudah karena untuk menghasilkan hal yang bagus itu harus berulang kali. Kita ambil tarotnya hari ini. Informasi apa yang bisa kita peroleh? Iya, karena kita sebenarnya harusnya mandiri ya. Artinya kalau kita berkreasi, itu nggak bisa dicampur-campur dengan otaknya orang lain kayaknya gitu ya. Karena kan kalau nyampur juga mungkin punya ide yang berbeda. Dan ada saatnya sesi ketika kita menggabungkan beberapa ide. Tapi pada saat ini, karena ini kartu hari ini gambarnya adalah Nine of Pentacles, cobalah mengeluarkan dulu semua yang ada di dalam kantongmu, tanda petik. Ya, semua yang ada di kepala itu dilepaskan dulu, dikeluarkan dulu, dieksersaikan, diucapkan, ditulis, apapun itu tulis semua dulu. Supaya apa? Supaya dia tidak lagi aktif di kepala, tetapi sudah ada di atas kertas, udah ada yang menjadi prototipenya, istilahnya seperti itu. Sarannya adalah Nine of Wands. Ya, kalau ini berat, waktunya butuh waktu panjang bertahan, strength-nya ada di sini. Ya, supaya kita bisa Queen of Swords itu adalah orang yang tahu persis apa yang diinginkan. Mungkin omongannya agak keras juga ya, kalau kita ketemu dengan orang yang sangat mahir dalam kreasinya, kita orang baru, menunjukkan hal baru, karena dia lebih paham, kadang-kadang omongannya pedes banget, kritiknya, kita mungkin sakit hati. Tetapi kalau Queen of Swords nggak sakit hati, dia tahu maksudnya. Jadi saya juga pernah berada di dalam tim kreasi, dan saya mencari orang yang kritiknya paling pedas. Emang saya suka diomongin, yang ini jelek, yang ini kurang bagus, yang ini nggak enak. Tetapi sebenarnya dari kata-katanya dia, itu saya jadi tahu mana kemungkinan yang paling bisa dipasarkan. Dia membantu saya mengenali apa yang dilihat oleh kebanyakan orang. Itu adalah fungsinya Queen of Swords. Jadi kalau misalnya ada gambar pecut ini, gambar pecut yang di sini adalah gambar Queen of Swords, ada orang kritik kamu, jangan lihat itu sebagai hal yang merendahkan, membuatmu patah semangat. Jangan. Lihatlah sebagai, jadi kalau ada masukan seperti ini, dan kemungkinan orang juga bisa melihat dengan cara begini, apa yang saya bisa lakukan untuk memperbaiki produk yang sedang saya buat. Ya, kira-kira seperti itu. Spirit Animal, 5 kartu. Oke. Cleansing. Ya, ini gambar celuritnya tadi ya. Pokoknya kita nyoba sampai yang terbaik. Dan jangan sakit hati kalau dikoreksi. Challenge-nya adalah peace. Ya, kita nggak bisa berdamai dengan ucapan orang yang mengkritik. Padahal cuekin aja.
Bukan cuekin untuk nggak didengerin ya, karena kalau dalam berkreasi kadang-kadang itu perlu. Dan terutama yang datangnya dari diri sendiri kayaknya ya. Solusinya adalah loyalty, jangan mudah menyerah ya. Dengan misi ini, project ini, kerjakan saja hari ini. Advice-nya adalah misteri. Biasanya orang menyukai hal yang belum pernah keluar. Jadi otentisitas, originalitas itu penting banget. Sama advice-nya di sini, outcome-nya adalah breathe. Ya, menjadi lebih besar daripada diri sendiri sekarang. Larger than life. Jadi ingatlah bahwa produk ini pada suatu saat akan membuatmu bangga setengah mati. Perjuangannya besar, dan oleh sebab itu kalau kita dikritisi, kalau kita merasa perlu mengubah dan kita sendiri yang mengkritik, kadang-kadang ini kayaknya nggak cukup deh, ini nggak cukup bagus, harus diubah, dan mungkin aku harus mengawali. Just take a deep breath, nafas ya, kemudian mulai lagi. Jangan patah semangat. Ini adalah waktu yang tepat buat kamu melahirkan kreasi terbaikmu, dan itu tadi udah banyak sekali masukannya. Tidak akan mudah, dibutuhkan strength, tapi ini adalah responsibility kamu, tanggung jawab kamu untuk memastikan potensi yang ada di dalam dirimu bisa keluar dan dilihat secara nyata oleh banyak orang yang akan mengapresiasi dan akan membuka jalanmu untuk kreasi yang berikutnya. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.